warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini kita akan tutorial tentang membaca Al-Qur'an, yaitu kita fokus untuk ke makharijul huruf. Dan bagi para pemula, karena keadaan lagi lockdown begini, bisa belajar di rumah melalui metode ini. Untuk itu kita simak baik-baik setiap hurufnya, supaya ketika kita bisa membacanya, kita bisa langsung mempraktekkannya dengan bahasa makharijul huruf yang baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak baik-baik gimana cara membaca daripada ataupun mengenal daripada huruf hijaiyah tersebut. Yang pertama itu adalah huruf alif, bukan alif. Alif bahasanya alif pakai F, bukan pakai V. Ya, kalau umpamanya kita membaca alif aja tidak baik, maka kesononya akan bertukar dengan ain. Nah, ini salah satunya huruf alif di sini. Ini dibaca bukan A, tapi adalah huruf daripada alif. Ketika udah ada daripada seperti contoh umpamanya harakatnya, baru bisa dibacanya A. Yang kedua huruf ba. Ba ini adalah cara menyebutnya, kita mingkemkan kedua bibir untuk menyuarakan suara huruf ba. Makanya ba itu disebutnya huruf shafawiyah, ba. Yang ketiga ta. Ta ini kita tidak boleh membaca karena bisa bertukaran dengan to. To atau ta. Makanya ta dibaca ta, to dibaca to. Nah, maka dari itu seperti ta itu adalah huruf yang bisa hamas. Ta. Ta bahasanya. Nah, itu. Yang keempat itu adalah hurufnya sa, bukan tesa, tapi sa. Sa ujung lidah digigit. Prakteknya ujung lidah digigit dengan kedua gigi, maka keluarkan huruf berbunyinya sa, sa, sa. Bukan sa, bukan sya, tapi sa. Terus yang kelima itu adalah ja. Ja biasa disebut dengan huruf ja, tidak bersinggungan dengan huruf zai. Maka huruf ja ini tidak boleh pakai hamas sebenarnya, harusnya dibacanya ja. Ja. Tidak boleh ja, tapi ja. Itu yang kelima huruf ja. Yang keenam ini adalah hampir rata-rata pembaca Al-Qur'an pemula itu berbunyinya itu ha, padahal ini huruf ini namanya ha. Ha, huruf ini adalah dibacanya ha, hingga menghasilkan ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah kelirunya tentang membaca makharijul huruf tentang huruf ha. Yang ketujuh itu adalah huruf kha. Kha dibacanya kha seperti kita mengucapkan mengeluarkan dahak. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi huruf ha sama kha itu sangat sedikit perbedaannya, hingga dibedakannya dengan suara tenggorokan. Maka antara huruf ha dan huruf kha itu bisa disebut huruf alaq. Yang kedelapan ini adalah huruf dal. Tidak boleh dal, tidak boleh zal. Ini adalah dal. Kalau ada harakatnya dibacanya da, bukan da. Nah, itu ya. Tidak ada huruf hamas dalam huruf
dal. Yang ke-9 ini adalah huruf zal, bukan zal. Rata-rata orang sekarang itu bisa mengukur dengan bacaan itu diukurnya ke huruf Z, tapi itu tidak baik karena memengaruhi tentang makhorijul huruf daripada huruf Arabi daripada bacaan Al-Quran. Maka kita menyebutnya itu dengan menggigit sedikit menggigit gigi kita, menggigit lidah sedikit hingga berbunyi dia za, bukan zal, bukan za, bukan zo, melainkan itu adalah za. Nah, sampai sini bisa dimengerti. Makanya kenapa ini za ini cukup ada prakteknya, harus ada prakteknya dengan menggigit menggigit ibatnya lidah, maka dia akan berbunyi sama artinya dengan zai. Maka bisa tidak banyak orang ibaratnya membaca itu adalah azab, padahal itu dia adalah azab. Yang ke 10 ya. Yang ke-10 adalah ro. Ro itu berbunyinya o, bukan ara. Tidak sedikit orang membaca itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bagi orang yang membaca Latin saja. Tapi bagi membaca Al-Quran karena hukumnya wajib, ini ada dalam prakteknya. Seperti menyebut ro itu harus disebut o-nya. Jadi ro bukan ra, harus dibaca ro. Nah, ini yang ke-11 baru ketemu dengan huruf zai. Zai ini tidak beda jauh dengan huruf Z daripada abjad ABCD. Maka kita berbunyinya itu idza jaa jazaa'uhum jahannama khalidan fiha. Nah, itu bolak-balik kata daripada membedakan antara jim, antara zai dan antaranya zal. Maka idza jaa ajaluhum. Nah, itu seperti kita membedakan antara zal dengan ja. Beda lagi jaza, jaza. Makanya kita perlu memperbaiki makhorijul huruf supaya bisa membedakan antara jim dan za. Za huruf Z, jim huruf J, huruf J. Nah, itu ya, huruf J. Nah, maka itu akan berbunyinya tidak sama tapi dengan penyebutan hampir mirip-mirip sama. Terus yang ke-12 ini adalah sin. Sin ini harus dibaca sederhana, seperti tidak terlalu tebal, tidak juga terlalu tipis. Karena kalau kita terlalu tipis bisa masuk ke huruf sa. Kalau bisa dibaca tebal itu bisa masuk ke huruf sya. Nah, maka di sini harus dibaca dengan sederhana. Sa, si, su. Sa, si, su. Terus yang ke-13 itu adalah sya, baru ini ditebalkan sya. Kalau umpamanya di huruf Latin itu namanya sya, tapi itu pun tidak sempurna, tapi melainkan harus membacanya kita itu sya. Wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha, wal laili idza yaghshaha. Sya ya. Terus yang ke-14 itu adalah shod. Di sini tertera pasti kelihatan kalau secara abjad dia itu adalah shod. Padahal dia itu adalah shod. Jadi setengah dal. Maka posisi menyebut shod itu bibirnya harus dimonyongkan seolah-olah kita menyul. Nah, seperti itu. Harus dimonyongkan seolah-olah kita menyul. Sok.
Allahus somad, Allahus somad. Kalau umpamanya Allahus somad itu kenanya sin. Tapi kalau Allahus somad maka itu kenanya huruf shad. Terus yang ke-15. Yang ke-15 ini adalah huruf dod. Dod ini di sini dot. Nah, bedanya itu. Bedanya antara huruf ibaratnya Latin dengan huruf Arab, menyebutnya cara prakteknya itu adalah beda. Kalau huruf Latin dia dot, tapi kalau umpamanya dalam huruf Arab dia itu adalah dod. Dod, cara memposisikan dod, lidahnya dikeluarkan melewati sejajar dengan bibir, maka bunyikan suara dod. Yang ke-16. Yang ke-16 ini adalah huruf po. Po itu sama seperti kita menyebut huruf dod, bibirnya harus lurus, lidahnya dikeluarkan harus lurus selaras dengan bibir, maka dia bisa disebut ibaratnya hurufnya itu tidak sama dengan huruf ta. Kalau ta itu ta, kalau ini adalah po. Kalau umpamanya ta titu, kalau po itu adalah po titu bunyinya. Beda. Kalau umpamanya kita menyebut tak bisa ibaratnya tidak dengan ibaratnya praktek dari bibirnya, maka insya Allah pembacaan antara membedakan ta sama to itu akan meleset. Semuanya jadi to titu pasti. Tapi kalau umpamanya sesuai dengan ibaratnya pelajaran praktek daripada ibaratnya praktek makhrajul huruf, maka dia akan masuk ke suaranya adalah to titu. Yang ke-17. Yang ke-17 ini adalah huruf dho. Dho sangat rawan ketika kita berdekatan dengan huruf zal. Zal yang sudah diceritakan tadi. Antara zal, zai sama dho itu sangat berdekatan sekali. Tergantung dari kita gimana cara praktek ibaratnya membacanya. Jadi huruf dho itu cara menyebutnya adalah lidah ditekan ke gigi atas, maka hingga melahirkannya itu dho. Gimana kalau umpamanya dho, zi, zu? Apa sama dengan za, zi, zu? Hampir sama, zi. Makanya ketika dal itu menyebut zi itu adalah dari zi, zu. Beda sama dho, zi, zu. Ini za, zi, zu. Nah itu perbedaannya sangat sedikit sekali hingga orang itu kadang-kadang astagfirullahal azim sama astagfirullahal azim kadang-kadang. Hal azim, nah itu hal azim. Di sini biasanya orang menyebutnya itu adalah zo karena bahasa Latin itu adalah zo. Padahal ini adalah dho. Hal azim bukan hal azim. Yang ke-18. Yang ke-18 ini adalah huruf yang paling biasanya orang merasakan sulit. Karena apa? Karena ini hurufnya itu kalau di sini kalau umpamanya dalam huruf Latin itu dia namanya ayen. Tapi kalau umpamanya dalam praktek makhraj huruf, sedikit kita suaranya ditarik ke hidung, dia akan berbunyi dengan suaranya ain, bukan ayen. Nah itu perbedaannya. Makanya hingga kita akan melahirkan pembaca Quran yang baik kalau semuanya sesuai dengan makharijul hurufnya dan makharijul huruf.